Perkenalkan, kami dari kelompok 3F ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Jaringan Tubuh Manusia. Kepada teman-teman, saya persilahkan untuk memaparkan materinya masing-masing. Pada gambar ini merupakan jaringan saraf namanya neuron. Satu sel saraf atau satu neuron memiliki banyak bagian-bagian tertentu. Yang pertama sekali menerima rangsangan yaitu namanya dendrit. Dia berbentuk pendek dan bercabang. Setelah rangsangan sampai di dendrit, maka akan diteruskan ke yang namanya badan sel. Di dalam badan sel terdapat nukleus atau inti sel, sitoplasma atau cairan sel, dan nukleolus atau anak inti. Setelah dari badan sel, maka rangsangan akan diteruskan ke akson. Akson ini yang menerima rangsangan dari badan sel menuju sinaps atau hubungan satu neuron dengan neuron yang lain. Jadi akson ini merupakan urat saraf yang panjang namun tidak bercabang. Di akson terdapat bagian-bagian yaitu selubung mielin. Di dalamnya terdapat timbunan lemak jadi bisa memperlambat jalannya rangsangan. Di sela-sela selubung mielin ada nodus Ranvier. Dia berfungsi untuk mempercepat jalannya rangsangan karena dia tanpa lemak. Setelah itu, di sepanjang akson terdapat sel sakuan. Dia berfungsi untuk memperlancar rangsangan dan juga sebagai pemberi nutrisi. Jadi, setelah rangsangan sampai di akson, maka nanti akan diedarkan sehingga muncul neuron yang lain dan seterusnya. Ada juga istilahnya sinapsis, yaitu titik pertemuan antara neuron yang satu dengan neuron yang lainnya. Jaringan kecil terdiri atas jaringan ikat longgar dan jaringan ikat padat. Jaringan ikat longgar mempunyai komponen penyusun sel yang lebih banyak dibanding serab atau sel. Seperti yang kita lihat, di dalam jaringan terdapat serab kolagen, inti fibrolas, neutrofil, limfosit, kapiler, dan sel-sel adiposa. Kemudian jaringan ikat padat. Jaringan ikat padat mempunyai matriks yang banyak mengandung serab kolagen, dan di dalam jaringan ikat padat juga terdapat neutrofil, limfosit, fibrolas, granula, sel epitelium, dan juga saraf elastik. Jaringan ikat cair. Jaringan ikat cair terdiri atas jaringan darah dan limfa. Jaringan darah berperan dalam proses transportasi dan seluruh sistem kekebalan tubuh. Di dalam jaringan darah juga terdapat limfosit dan eritrosit. Kemudian limfa. Limfa berperan dalam sistem imunitas tubuh yang berfungsi mengembalikan protein dan mengangkut limfosit membawa lemak emulsi dari usus. Jaringan ikat penyokong adalah jaringan ikat yang berfungsi memberi bentuk tubuh dan menguatkan tubuh serta melindungi tubuh. Jaringan ini terdiri dari tulang rawan yang tersusun oleh sel kondrosit dan jaringan tulang keras yang tersusun oleh sel osteosit. Tulang keras dapat ditemui pada bagian pergelangan tangan, tulang pangkal kaki, dan tulang belakang. 1. Jaringan epitel pipi selapis merupakan epitelium yang tersusun dari selapis sel berbentuk pipi. Terus letaknya itu di epidermis kulit dengan zat tanduk, rongga, mulut, esofagus, laring, faring, ujung uretra, vagina, saluran anus, dan rongga hidung. Letaknya itu di sepanjang dinding kapiler atau pembuluh darah yang sangat kecil, kantong udara paru-paru peritoneum, perikardium, pleura, glomerulus, endotelium jantung, nimfa, dan pembuluh limfe. Yang kedua, epitelium pipi berlapis. Epitelium pipi berlapis merupakan epitelium yang terdiri dari satu lapis sel berbentuk pipi. Yang ini jaringan epitel kubus lapis. Jaringan epitel kubus lapis terdiri atas lapis sel yang berbentuk kubus dengan ketinggian yang sama. Inti sel berbentuk bulat dan besar. Letak inti sel terletak di tengah jaringan. Epitel kubus lapis terletak pada permukaan dalam lensa mata, retina mata, permukaan ovarium, saluran nefron ginjal, kelenjar ludah, kelenjar keringat, dan kelenjar gondok. Fungsi utama dari jaringan epitel kubus lapis adalah untuk mengeluarkan zat yang diperlukan tubuh atau sekresi. Di sebelah sini ada jaringan epitel kubus berlapis. Jaringan epitel kubus berlapis berbentuk atas banyak lapisan sel yang berbentuk kubus. Epitel kubus merupakan lapisan jaringan epitel yang membentuk kelenjar minyak dan kelenjar keringat pada kulit. Selain sebagai jaringan yang berperan sebagai proteksi, jaringan epitel kubus berlapis juga berperan sebagai sekresi. Letaknya di sekitar kelenjar payudara, kelenjar minyak, kelenjar keringat, kelenjar ludah, ovarium di masa pertumbuhan, ovarium, testis, buah zakar, dan pangkal esofagus. Jaringan epitel silindris bersila. Jaringan ini terletak pada saluran reproduksi, saluran pernapasan, dan rongga hidung yang berfungsi untuk perlindungan atau proteksi, pergerakan, dan seleksi. Jaringan epitel transisional. Jaringan ini yang terdiri lebih dari satu lapisan sel dengan susunan kombinasi bentuk kubus dan pipi. Kita lihat di gambar tersebut, jaringan epitel transisional ini dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah sel epitelium yang berada paling atas. Yang kedua adalah nukleus yang berbentuk bulat hingga oval. Terakhir yaitu lamina propria yang berada paling bawah. Sel epitel pipi berlapis memiliki sel kolumnar, nukleus atau inti sel, membran basal sama jaringan ikat. Sedangkan pipi selapis memiliki permukaan bebas epitel dan jaringan di bawah permukaan. Perbedaan epitel pipi selapis dan epitel pipi berlapis yaitu epitel pipi selapis bentuknya pipi, inti sel bulat di tengah, sedangkan sel epitel pipi berlapis bentuknya pipi berlapis-lapis terletak di permukaan kulit, rongga mulut, dan esofagus. Terpola sebagai menjadi dua yaitu inti sel dan juga serat otot. Inti sel terdapat di tengah-tengah serat otot dan warnanya ungu sampai dengan kehitaman, sedangkan serat otot yaitu terdiri atas lembaran-lembaran. Fungsi dari inti sel yaitu sebagai kendali seluruh aktivitas sel, sedangkan serat otot fungsinya itu adalah mengendalikan kekuatan fisik. Yang kedua yaitu otot lurik. Otot lurik terbagi menjadi tiga, yaitu inti sel, serat otot, dan juga unit kontraksi otot. Inti sel terletak di tepi dan juga mempunyai banyak inti sel, sedangkan serat otot yang diikat menjadi satu dan warnanya merah dan putih. Sedangkan unit kontraksi otot penampakannya gelap dan terang sehingga disebut juga otot serat bintang. Otot jantung atau miokardium ialah penyusun dinding sel jantung yang berfungsi sebagai pemompa darah menuju ke jantung dan sebaliknya. Otot ini terletak di jantung, tepatnya di lapisan tengah jantung. Sel jantung ini akan membuat jantung berpacu atau berdetak dipengaruhi sel pacu jantung atau kardiomyosit yang biasanya berisi 1 atau 4 sel lebih. Otot ini berbentuk silinder atau bulat memanjang, bercabang, dan menyatu.